Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Sawata Fatira Purba dengan NIM 200000031 dari Prodi Sistem Telekomunikasi kelas 1A UPI Kampus Purwakarta. Jadi sekarang aku bakalan bikin video tutorial bagaimana caranya membuat PowerPoint yang menarik untuk memenuhi tugas ujian akhir semester ganjil dari mata kuliah literasi TIK yang diampu oleh Bapak Hafian Putra Pratama dan juga Bapak Syifaul Fuada. Jadi mungkin kebanyakan dari kita tahunya kalau misalkan bikin PowerPoint itu kita cuma pakai template-template yang udah disediain dari Microsoft Office-nya sendiri kan. Tapi sebenarnya kita bisa banget bikin template PowerPoint kita itu lebih menarik lagi supaya audiens itu nggak bosan dan fokus terus tentang materi yang kita paparkan. Jadi di video ini aku bakalan ngasih tahu 2 cara gimana caranya bikin PowerPoint kita lebih menarik. Yang pertama, kita bisa aja langsung download template-template menarik dari website-website yang nanti bakalan kita akses di video ini. Dan cara yang kedua, kita bisa benar-benar custom PowerPoint kita sesuai dengan konsep yang kita mau, dan kita benar-benar nambahin background, icon, bahkan font yang kita mau. Oke, so simak videonya. Oke, kita langsung masuk ke cara yang pertama, yaitu langsung download template-nya. Nah, menurut aku cara yang pertama ini tuh cara yang paling simpel dan paling mudah, karena kita tinggal nyari aja template yang kita mau dan langsung kita download. Nah, caranya kita masuk ke id.pinterest.com. Terus di sini ada kolom search, kita langsung ketikin aja keywordnya template PPT atau bisa juga template PowerPoint. Nah, nanti akan muncul teaser-teaser dari template yang akan kita download nantinya. Nah, biasanya penyedia template itu ada yang berbayar, ada yang gratis juga. Nah, sebisa mungkin kita nyari yang website-website gratis aja. Nah, biasanya dari slides.go.com ini dia nyediain template-template yang gratis yang langsung bisa kita download aja. Nah, tapi dia biasanya ada limitnya, misalkan cuma bisa download 3 template per harinya, kayak gitu. Terus kita langsung klik aja, misalkan kita mau coba download yang ini. Nah, nanti akan muncul link source website dari si template yang kita klik tadi. Langsung kita klik aja linknya. Setelah kita klik linknya, ini bakalan langsung didirect ke website asal dari template itu. Jadi nanti akan muncul tampilan website yang bisa langsung kita download si template itu. Nah, kayak gini, setelah kita masuk ke websitenya, kita bakalan dikasih lihat preview dari template yang akan kita download. Nah, kemudian pas di bagian download ini bakalan dikasih 2 pilihan. Kita mau download Google Slides atau PowerPoint. Nah, karena kita mau pakai PowerPoint, jadi kita downloadnya yang versi PowerPoint-nya aja. Nanti langsung otomatis ke download dan kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Nah, ini untuk tambahan aja, saran dari aku, kalau misalkan kita scroll di Pinterest itu, mungkin kita udah ngeliat template yang lucu banget nih menurut kita, tapi pas kita buka websitenya ternyata harus berlangganan dan berbayar dulu di website itu. Nah, kalau mau yang aman udah pasti gratis, kita tinggal buka di sitesgo.com dan kita bisa explore di website ini karena udah pasti semua template itu free. Nah, jadi pas kita buka sitesgo.com dan masuk ke halaman awalnya kayak gini, jadi dia udah kayak ngasih tahu tempat-tempat mana yang kayak lagi trending, yang paling banyak dicari, yang paling banyak digunakan. Kayak gitu. Oke, coba kita scroll ya. Ini benar-benar menarik banget. Dan kayak gini misalkan yang ada pilihan warna kayak gini tuh bisa kita ganti-ganti. Kita tergantung kita mau download yang warna apa, misalkan warna hijau, biru, kayak gitu. Ini bisa banget kita ganti-ganti sesuai dengan pilihan kita maunya yang kayak gimana, kayak gitu. Dan seperti biasa, semua template ini tuh kalau kita download pasti nanti dikasih tahu dulu previewnya, jadi kita bisa tahu nanti isi template-nya tuh kayak gimana. Nah, di sitesgo.com ini juga nyediain template-template yang sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan kita butuh template-template untuk marketing, kebutuhan bisnis, atau untuk mengajar aja, dan untuk presentasi biasa itu bisa banget kayak di sini. Udah ada pilihannya, yang pertama medical, kayak gitu-gitu. Oke, coba kita klik yang education. Nah, kayak gini, jadi kayak udah dicocok-cocokin buat kita mengajar atau untuk tujuan
ya ininya pengajaran kayak gitu. Nah setelah udah selesai di download, kita bisa langsung buka file PowerPoint-nya. Nanti tampilannya kayak gini. Nah di si template itu sendiri udah dikasih kayak suggest gitu atau saran si slide ini bagusnya diisi apa aja. Kita lihat. Nah kayak ini disebutin kalau misalkan di part slide ini kita bisa mengenalin diri, nulis keterangan diri kita, atau bisa naruh quote di slide bagian ini. Terus kayak dia udah nyediain juga kayak buat naruh poin-poin dari materi yang akan kita paparkan nantinya. Kayak gini. Ini bisa banget kita ganti-ganti aja teksnya, atau ada icon-icon yang mau kita pindah-pindahin juga bisa banget. Nah, ini juga nyediain kayak grafik ataupun diagram gitulah, bisa kita custom aja, nanti kita ubah-ubah. Dan kalau misalkan nantinya kita ngerasa kurang space slide buat nanti kita taruh materinya, kita bisa banget langsung tambahin di new slide aja. Dan di new slide ini juga udah masuk template-template yang sama kayak si template kita download tadi, jadi masih dalam satu konsep, nggak dikasih new slide yang polosan kayak gitu. Jadi kita tinggal pilih aja kita mau masukin yang mana kayak gitu. Terus misalkan kita mau coba ganti si tulisannya ini, bisa banget kita ganti tulisannya sesuai yang kita mau isi di template PowerPoint ini. Misalkan di sini aku tulis template. Nah, pokoknya semua tulisan di template itu bisa kita ganti-ganti sesuai dengan materi yang kita paparkan. Nah, dengan template PowerPoint yang menarik dan lucu kayak gini tuh bisa banget bikin audiensnya tuh nggak bosan dan tetap fokus sama pemaparan kita, karena template yang kita pakai itu eye-catching banget kayak gitu. Oke, kita lanjut ke cara yang kedua. Nah, jadi aku juga udah sering banget nyoba bikin pakai template-template dari salesgo.com. Jadi hasilnya kayak gini, ini benar-benar menarik banget. Kita tinggal ganti-ganti tulisannya sesuai dengan keinginan kita dan kebutuhan kita kayak gitu. Nah, di template ini kebetulan ini menarik banget sih. Jadi biasanya template itu kan cuma nyediain misalkan background, icon, dan font-font yang ada di template ini kan. Tapi di template ini kayak dia tuh udah nyediain animasi untuk pergerakan setiap slide-nya. Jadi kayak ya ada transisinya dan itu bagus banget sih. Jadi lebih menarik lagi. Nah, dan si icon-icon ini tuh bisa banget kita pindah-pindahin semau kita, dan animasinya tuh tetap ada di situ, dan ini benar-benar buat aku keren banget sih. Dan mempermudah banget kita untuk bikin presentasi yang menarik dan gak ngebosenin. Ya, jadi balik lagi menurut aku cara yang pertama ini tuh cara yang paling gampang dan cara yang paling simple gitu buat kita bikin presentasi yang sangat menarik. Tuh. Oke, untuk cara yang kedua, kita benar-benar bisa bikin template custom sesuai yang kita mau dan dengan konsep yang kita mau. Nah, caranya, kita pertama-tama cari background-background yang lucu dulu, masih di Pinterest ya. Kita cari dengan keywordnya background PPT estetik, karena aku mau bikin yang estetik lucu-lucu gitu, jadi aku keywordnya pakai estetik. Bisa banget kalian pakai yang kayak background PPT pastel, brown, vintage, kayak gitu-gitu. Banyak banget di Pinterest ini, bisa kalian explore aja. Nah, kayak gini. Nah, biasanya aku download yang dari Raw Pixel, karena dia tuh udah pasti gambarnya HD dan gak pecah gitu, dan bener-bener lucu banget gambarnya gitu loh. Nah, misalkan kita klik yang nah, misalkan kita mau cari-cari dulu nih, kita scroll dulu mana yang menurut kita tuh menarik dan lucu yang kira-kira mau kita pakai. Oke, ini kayak banyak banget pilihannya, yang lucu-lucu juga. Oke, misalkan aku mau coba yang ini. Nah, biar PowerPoint kita tuh semakin menarik dan
nggak acak-acakan, kita tuh bisa banget download backgroundnya tuh yang masih satu konsep gitu. Misalkan ini kayak agak-agak ada bunganya gitu, kita mungkin carinya yang masih sehubungan sama ini, masih satu tema sama ini. Atau kalau mau lebih gampangnya lagi, ini kan muncul gambar ini kan. Nah, bisa banget kita scroll ke bawahnya, nanti muncul gambar-gambar yang masih satu tema kayak gambar pertama tadi. Kayak gini nih. Ada kayak timestamp-nya, masih ada bunganya. Ini kan masih kayak satu konsep juga, dan kita bisa banget download semuanya gitu. Biar PowerPoint kita tetap lucu dan masih satu konsep, nggak keluar dari konsep yang pertama kita bikin, oke? Nah, cara downloadnya, kita bisa banget langsung download dari Pinterest ini, atau bisa juga kita buka dulu rawpixel.com-nya. Tapi biar gampang aja dan biar lebih simpel, dan ini udah HD juga gambarnya, jadi aku bisa langsung download di Pinterest-nya aja. Klik yang titik 3 tadi dan langsung unduh gambar. Di gambar langsung ke download dan bisa langsung kita gunakan, oke? Nah, di sini aku bakalan download gambar-gambar lainnya dulu supaya bisa langsung kita ganti-ganti nantinya, oke? Nah, selain itu biasanya di Rawpixel juga kayak mereka tuh nyediain background-background yang udah berbentuk border kayak gini. Jadi nanti kita bisa langsung isi tulisan kita di tengah-tengah sini dan tetap pakai cara yang selanjutnya buat ngehiasnya ya. Nah, sama aja kayak tadi, masih tetap ada kayak saran-saran gambar yang masih satu konsep, satu tema sama gambar yang pertama kita klik tadi. Ini kayak cuman border-bordernya aja. Kan kalau misalkan yang pertama tuh kayak cuman hiasan bunga kayak gitu. Nah, kalau ini benar-benar ngeborder si tulisan kita gitu, dan lucu juga sih. Ini kayak satu tema semua gitu, pasti masuk konsepnya kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk mempercantik slide PowerPoint kita bisa tambahin hiasan-hiasan kayak icon-icon yang formatnya PNG. Nah, kita bisa masih cari di Pinterest tadi. Kita bisa pakai keyword. Misalkan aku mau tambahin sticky note nanti di slide aku, jadi sticky note PNG. Nah, jangan lupa di keywordnya itu di akhirnya tambahin PNG supaya si Pinterest ini munculin hasil search-nya yang formatnya PNG aja. Nah, ini muncul banyak banget pilihan. Lucu banget. Nah, biasanya format PNG itu background-nya putih abu-abu kotak-kotak kayak gini. Ini artinya dia udah berformat PNG gitu. Nah, sekarang aku mau coba download yang ini. Nah, untuk download icon, kita nggak bisa langsung download di titik 3 ini, di Pinterest ini nggak bisa. Kita harus buka website source-nya, karena kalau misalkan kita download langsung di Pinterest-nya, dia bakalan ke-download dengan format JPG. Dan kalau misalkan formatnya JPG pas kita tempelin di PowerPoint-nya atau di slides itu, si kotak-kotak abu-abu putih ini bakalan keikut. Sedangkan yang kita mau cuman pure sticky note-nya aja tanpa si background ini. Jadi kita harus buka website source-nya supaya bisa langsung download yang berbentuk PNG. Oke, kita klik website source-nya. Nah, kayak gini. Ini dari imgbin.com. Udah langsung ada tulisan free download kayak gini. Kita langsung klik aja dan langsung bisa kita download deh iconnya. Nah, selanjutnya, buat makin mempercantik slide kita nih, kita bisa banget download font-font yang lucu-lucu gitu buat ngegantiin font-font yang mungkin kalian udah bosan ngeliatnya di Microsoft. Caranya, kita bisa buka di dafont.com. Nah, si website Dafont ini tuh nyediain banyak banget font-font yang lucu-lucu banget nih, kayak gini-gini. Lucu-lucu banget, dan kita bisa search, misalkan kita mau cari yang kayak pen brush kayak gitu. Oke, kita coba cari yang brush. Nah, biasanya munculnya kayak benar-benar tulisan yang pakai brush pen kayak gitu. Nah, kayak gini. Oke, coba kita download yang ini. Nah, di sini tuh semuanya gratis.
Jadi kita bisa banget download font yang kita mau, yang lucu-lucu yang kita mau pakai di slide kita nanti. Nah, dan ke downloadnya itu formatnya berupa zip. Jadi nanti harus kita ekstrak baru bisa kita pakai. Oke? Nah, setelah fontnya di-download bakalan berbentuk zip kayak gini kan. Nah, caranya kita klik kanan, terus ada tulisan extract here. Nanti bakalan di-ekstrak dan muncul yang file kayak gini. Nah, biasanya muncul juga yang kayak more info atau ini itu dibiarin aja, itu biasanya cuma info dari si autornya. Nah, di file yang berbentuk kayak gini, kita klik kanan lagi, terus kita klik install. Nah, ini lagi proses installnya. Oke. Nah, kalau udah selesai, artinya fontnya udah bisa kita pakai di slide kita nanti. Oke, kita mulai buat bikin template custom yang kita mau. Nah, ini aku mulai dari slide yang kosongan, yang benar-benar blank, supaya bisa kita custom semua kita nantinya. Oke, kalau udah, kita ke tab design. Terus di paling kanan ada tulisan format background, kita klik. Nah, di sini ada banyak pilihan kan, kita pilih yang picture or texture fill. Nah, nanti bakalan ada tulisan insert picture from, kita pilih file. Nah, ini tuh buat masukin gambar background yang tadi kita udah download sebelumnya. Oke. Nah, misalkan aku mau pakai yang ini. Nah, otomatis langsung keganti dan full di slide kita pakai background yang tadi udah kita download. Nah, oke, kalau udah bisa kita tutup aja supaya layarnya lebih gede lagi. Terus kita bisa langsung masukin icon yang udah kita download juga sebelumnya. Kita insert aja. Kita masukin. Nah, kayak gini. Nah, karena kita download yang PNG, jadi dia benar-benar pure si sticky notes-nya aja tanpa ada background yang putih abu-abu tadi. Oke, ini kita gedein. Oke, segini cukup. Setelah itu, kita tambahin text box supaya kita bisa tulis-tulis di sticky notes ini. Terus mungkin kita miringin aja supaya sesuai sama si sticky notes-nya, oke? Nah, sekarang kita coba tes apakah font yang tadi kita download tuh udah bisa kita pakai atau belum ya. Tadi nama fontnya Brusher. Nah, udah ada, coba kita pakai. Oh, atau kita gedein dulu fontnya. Nah, kita coba tulis. Nah, kayak gini. Ini udah lucu banget fontnya dan bisa juga kita ganti-ganti warnanya. Mau kita sesuaiin di sesuai dengan warna apa ini juga bisa banget, kita custom aja kayak gitu. Nah, kita juga bisa banget custom warna fontnya. Nah, kita juga bisa banget custom warna fontnya sesuai dengan yang kita mau. Misalkan kita mau yang masih sepadan gitu sama PowerPoint-nya, kita otak-atik aja warnanya mau yang kayak gimana. Nah, kayak gini. Oke. Kayak gitu, pokoknya kita bisa banget ngelakuin ini untuk semua slide. Persis kayak gini caranya. Gampang banget kan, dan bisa kita custom sesuai dengan konsep yang kita mau dan sesuai dengan kepribadian kita. Jadi kita bisa nyalin kreativitas kita lewat PowerPoint ini. Oke.
Oke, sekian tutorial dari aku. Semoga videonya gampang kalian pahami dan bisa diterapin, dan semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa tinggalin feedback di video ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.